Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian unggulan program studi dengan judul Analisis Sistem Sosial Ekologi atau SSE Waduk Segesek Kabupaten Bintan. Dengan tim peneliti oleh Tri Apriyadi, Winnie Retnamalani, Andi Zulfikar, Wahyu Muzamil, Deni Sabriati. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2022. Penelitian ini didasari atas peta jalan penelitian sebagai berikut. Sampai tahun 2021, tim peneliti melalui laboratorium dan grup riset produktivitas dan lingkungan perairan di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan telah melakukan beberapa kajian terkait dengan ekologi waduk Seigesek. Di antaranya kajian kualitas air, tingkat kesuburan perairan, status mutu, kualitas perairan, strategi pengolahan terpadu waduk Seigesek, serta kajian hidrodinamika. Pada tahun 2022 ini, kami akan menambahkan terkait dengan kajian sosial ekologi di waduk Seigesek. Hasil dari beberapa penelitian kami ini, pada tahun berikutnya diharapkan bisa dilakukan kajian untuk mengetahui model pengelolaan daerah aliran sungai berkelanjutan di pulau kecil dengan studi kasusnya Pulau Bintan. Oke, penelitian ini dilaksanakan di Waduk Gesek, Kabupaten Bintan dengan eh, objek utama di Waduk Segesek ini, dan untuk data-data sosial itu nanti akan dilakukan dengan warga serta pelanggan dan stakeholder yang terkait yang menjadi bagian dalam pengolahan Waduk Segesek ini sendiri. Pengumpulan dilakukan melalui dua bagian. Yang pertama, data ekologi ini dikumpulkan berdasarkan hasil kajian terdahulu yang telah dilakukan. Di antaranya adalah kelimpahan fitoplankton, kualitas air, keberadaan gulma air atau makroalga, serta berbagai biota yang dijumpai di Waduk Seigesek. Contohnya adalah ikan. Untuk data sosial dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan mengisi kuesioner. Itu yang dilakukan terhadap masyarakat di sekitar Waduk Seigesek, pemancing yang ada di Waduk Seigesek, serta pelanggan PDAM. Dari segi pemerintah, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan fokus grup diskusi. Nah, berikut adalah hasil penelitian terkait dengan aspek ekologi. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari tahun 2016 sampai tahun 2017, terlihat terdapat fluktuasi kelimpahan fitoplankton yang ada di Waduk Seigesek dengan titik pengambilan sampelnya yaitu di bagian inlet atau air masukan, di bagian tengah waduk, serta bagian outlet atau air keluar waduk. Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kelimpahan fitoplankton. Ini diduga diakibatkan oleh penurunan volume air yang terjadi pada tahun 2017 diakibatkan kemarau yang cukup panjang, sehingga volume air di waduk itu berkurang cukup banyak. Pada tahun 2018 mulai terjadi peningkatan kembali dari kelimpahan fitoplankton. Hal ini diduga karena volume air waduk sudah mulai mengalami peningkatan kembali, sehingga ini mulai kembali ke kondisi seperti tahun 2016. Meskipun kalau kita perhatikan kelimpahan fitoplankton pada tahun 2018 masih lebih sedikit dibandingkan
tahun 2016. Nah, berikut ini adalah komposisi fitoplankton yang dijumpai di waduk segesek. Secara umum, kelimpahan di fitoplankton di waduk segesek ini lebih banyak dijumpai dari kelompok Chlorophyta atau alga hijau. Nah, diikuti dengan Basilarophyta dan Cyanophyta. Pada tahun 2017, terutama di bagian outlet, kelompok Basilarophyta ini cukup mendominasi dibandingkan kelompok Chlorophyta. Sedangkan di bagian inlet dan tengah ini masih kelompok Chlorophyta seperti halnya di tahun 2016 ataupun di 2018. Keberadaan kelompok Chlorophyta yang ada di sebuah perairan, terutama di perairan tawar, ini memang menjadi salah satu penciri karena biasanya memang Chlorophyta ini akan lebih banyak dijumpai di perairan tawar dibandingkan di perairan pesisir maupun di lautan. Berikut disajikan kondisi lingkungan perairan di Waduk Segesek pada tahun 2016 sampai 2018. Nah, secara umum parameter fisika dan kimia perairan ini cukup baik bagi pertumbuhan fitoplankton. Hanya saja kalau kita perhatikan, nilai pH yang ada di waduk gesek ini masih tergolong asam, artinya masih di bawah 7, bahkan ini di bawah 6. Hal ini mengindikasikan bahwa perairan dengan pH yang asam ini, kalau kita lihat dari produktivitasnya, tentu masih cukup kurang dibandingkan pH normal. Ya. Perairan yang pH asam yang ada di waduk segesek ini diduga yang pertama memang karena masukan bahan organik sehingga terjadi proses dekomposisi di sana. Akan tapi faktor yang paling penting adalah substrat atau sedimen dari waduk segesek itu sendiri yang memang sudah bersifat asam. Beberapa hasil penelitian disebutkan bahwa pH air yang ada di ekosistem perairan tawar yang ada di Pulau Bintan ini memang asam, baik itu seperti di Waduk Sepulai, Kolong 6, C6, Waduk Jago, dan lain sebagainya. Itu memang menyebutkan bahwa pH di perairan Gesek, di perairan Pulau Bintan, pH air tawar itu memang asam. Ini juga sejalan dengan hasil penelitian ini, gitu ya. Nah, memang ini diduga karena tanah di Pulau Bintan ini yang mengandung bauksit sehingga kandungan besinya cukup tinggi dan ini yang menyebabkan pH menjadi asam. Nah, berikutnya kita lihat hasil penelitian dari aspek sosial. Nah, komponen sosial eh, yang ada di Waduk Segesek ini bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu pemerintah, yaitu Balai Wilayah Sungai Sumatera 4, BWS 4, Kepri, ya. Eh, ini yang berperan dalam yang pertama itu menentukan lokasi pembangunan waduk, membangun infrastruktur waduk, melakukan monitoring terhadap parameter fisik, terutama kalau terjadi kebocoran terhadap waduk, maka yang bertanggung jawab untuk maintenance dan memperbaiki adalah BWS 4. Selanjutnya ada PDAM Tirta Kepri, ini yang memanfaatkan air waduk sebagai sumber air baku untuk PDAM. Pihak PDAM Tirta Kepri melakukan monitoring terhadap kualitas air waduk serta volume air waduk dan monitoring bulanan ini akan menjadi dasar pelaporan terhadap kualitas dan kuantitas air. Selanjutnya ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pemantapan Kawasan Wilayah Hutan Wilayah 12 Tanjung Pinang, dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Sejang Dure Angkang Provinsi Kepulauan Riau atau BPDAS. Nah, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Balai Pengelolaan Wilayah Daerah Aliran Sungai BPDAS ini bertugas untuk memastikan vegetasi yang ada di sekitar waduk itu tetap terjaga, ya, dengan cara melakukan reboisasi misalnya di lahan yang rusak, yang terbuka, ya, atau melakukan pembatasan terhadap ketentuan vegetasi yang ada di sekitar waduk.
Nah, selanjutnya komponen sosial yang kedua itu ada masyarakat. Dari kelompok masyarakat ini terdapat yang pertama masyarakat sekitar Waduk Segesek, yang kedua ada pemancing, selanjutnya ada pelanggan PDAM dan masyarakat umum. Yang ketiga adalah dari lembaga swadaya masyarakat yaitu LSM Lingkungan dan Air Kepulauan Riau. Nah, berikut disajikan hasil persepsi masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga kawasan tangkapan air bagi sumber air baku Segesek. 54,50% masyarakat ini memang melihat bahwa eh, kepentingan untuk menjaga tangkapan air itu sebagai daerah penyangga. Ya, artinya mereka sedikit banyak tahu bahwa hutan yang ada di sekitar waduk itu berperan sebagai daerah penyangga untuk mensuplai air gitu. Nah, selanjutnya kita lihat persepsi masyarakat terkait kepentingan menjaga kawasan tangkapan air. Meskipun masyarakat sudah tahu bahwa kawasan tangkapan air ini sebagai penyangga yang mensuplai air, akan tetapi masyarakat merasa eh, tidak penting untuk menjaga kawasan tersebut. Ya, ini masyarakat yang ada sekitar, karena mereka berpikir mereka tidak ada kepentingan terhadap lahan tersebut, artinya tidak juga mereka akan eh, merasa penting ya untuk menjaga lahan itu gitu. Karena lahan tersebut bukan milik mereka. Mungkin hal yang wajar ya sebagai seorang manusia ketika bukan punya dia maka dia merasa hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab untuk dijaga. Selanjutnya kita lihat bagaimana persepsi pelanggan PDAM. Nah, untuk pelanggan PDAM, jadi ternyata pelanggan PDAM ini tidak hanya mengandalkan air dari PDAM itu sendiri ya yang bersumber dari Waduk Segesek ini, akan tapi mereka juga menyiapkan sumur bor atau sumur yang lain gitu ya, atau sumur biasa gitu ya, sumur sumur timba gitu ya, untuk untuk jaga-jaga gitu ya, mengantisipasi kalau misalnya terjadi eh, suplai air yang macet gitu ya, misalnya air pump tidak mengalir, maka mereka masih bisa mengantisipasinya dengan mengambil air dari sumur bor ataupun sumur galian gitu. Jadi hampir 73,3%, jadi cukup banyak masyarakat yang memang sudah berjaga-jaga untuk mengantisipasi kalau air PDAM tidak mengalir. Nah, selanjutnya tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan PDAM ini cukup puas ya. Terus merasa puas sekitar 26,7% dan tidak puas 16,7%. Di sini kita lihat bahwa secara umum sudah cukup baik ya kalau dilihat dari kepuasan pelanggan, akan tapi belum ada yang menjawab sangat puas ya. Artinya ini menjadi catatan tersendiri bagi pihak PDAM bahwa bagaimana pihak PDAM harus meningkatkan kualitas layanan supaya pelanggan ini bisa merasa lebih eh, puas ya, lebih terlayani dengan adanya pelayanan yang prima yang dilakukan oleh pihak PDAM Tirta Kepri. Nah, selanjutnya kita lihat keluhan-keluhan pelanggan terhadap pelayanan PDAM itu antara lain yang paling tinggi itu adalah air yang tidak mengalir ya. Air yang tidak mengalir ini bisa jadi karena memang volume air rendah seperti yang terjadi di tahun 2017 dan 2018 ya. Atau bisa jadi karena perbaikan atau maintenance dari pipa dan lain sebagainya. Selanjutnya, keluhan yang kedua yaitu adalah kualitas air yang rendah. Ya, ini mungkin bisa jadi karena air keruh atau mungkin favoritnya terlalu banyak ya. Ini beberapa penyampaian dari responden seperti itu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini cukup menarik bahwa eh, pelanggan tidak ada yang mengeluhkan tagihan. Ya, artinya pelanggan merasa puas dan mungkin cukup fair ya dengan tagihan yang harus dibayarkan ya, artinya mereka merasa adil lah gitu ya, tidak merasa harga air ini terlalu mahal. Nah, selanjutnya kalau ada keluhan ternyata hanya 23,3% pelanggan yang melaporkan keluhan tersebut. Selebihnya mungkin mereka sudah paham bahwa misalnya
air mati gitu ya, itu beberapa waktu akan nyala kembali. Kita pasti ada trouble dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pelanggan juga berusaha untuk melakukan penghematan air. Ya, sebagian besar mereka melakukan penghematan air dengan cara menampung air pada tandon, ya, serta menghidupkan air pada saat yang diperlukan saja. Ya, artinya eh, kesadaran untuk melakukan penghematan air, mengingat air di Pulau Bintan ini sebagai pulau kecil tidak terlalu banyak ya, artinya para masyarakat, para pelanggan itu juga sadar bahwa air harus dihemat supaya tidak mubazir atau eh, tidak berlebih-lebihan dalam pemakaian airnya. Nah, selanjutnya untuk pembayaran tagihan PDAM ternyata lebih banyak masyarakat yang melakukan pembayaran secara online. Ya, mungkin ini sudah didukung juga dengan teknologi sekarang ya, smartphone ya. Jadi memudahkan pembayaran yang dilakukan via online ya. Tapi masih ada juga yang melakukan pembayaran secara manual ke kantor PDAM. Nah, ketika ditanya apakah pelanggan tahu ya, dari mana sumber air, ternyata eh, setengahnya ya, lebih setengahnya sekitar 53,3% itu mereka tahu bahwa sumber air dari Waduk Sei Gesek ya. Artinya informasi-informasi mengenai ketersediaan sumber air ini sebagian besar dari pelanggan ini sudah mengetahuinya. Nah, selanjutnya ternyata ya masyarakat pun sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait dengan metode atau proses perawatan air yang dilakukan PDAM sebelum dilakukan penyaluran kepada pelanggan. Yang berdasarkan hasil jawaban itu mereka mengetahui bahwa air yang ada itu biasanya ditampung, disaring, diendapkan kalau misalnya ada eh, air yang keruh gitu ya, terus ditambahkan kauporit dan disalurkan melalui pipa ke rumah-rumah warga. Itu secara umum masyarakat sudah paham dengan alur dari perawatan air yang dilakukan oleh pihak PDAM. Nah, itu tadi hasil sosial terkait dengan persepsi ya dari masyarakat. Nah, selanjutnya kita lihat dari sistem sosial ekologinya. Ya, jadi ini kita lihat kaitannya bagaimana sistem ekologi yang ada dengan sistem sosial yang ada saling interaksi dan melihat pola hubungannya. Nah, berikut disajikan adalah interaksi antar komponen dalam sistem sosial ekologi Waduk Segesek. Ya, di sini ada beberapa komponen ya yang dibedakan atas warna. Komponen internal waduk itu yang ditandai dengan warna biru itu meliputi komponen fisik waduk ya. Terus ada kuantitas air, ada kualitas air dan ada komponen biologi yang ada di sana. Selanjutnya komponen masyarakat ditandai dengan not yang warna ungu ya, ada masyarakat umum, ada pelanggan, ada masyarakat sekitar dan pemancing. Selanjutnya pemerintah itu ditandai dengan not yang berwarna biru, BPKH 12, BWS 4, PDAM Tirta Kepri, BPDAS dan DLHK. Selanjutnya untuk vegetasi ini disajikan dengan not berwarna hijau muda ya. Vegetasi dan sawit. Sawit di sini terkait dengan perkebunan yang ada di bagian hulu sumber air waduknya ya. Nah, selanjutnya gulma atau tanaman air pengganggu yang mengalami ledakan populasi pada tahun 2018 di Waduk Segesek ini ditandai dengan not berwarna orange ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada not yang ada tanda yang berwarna yang bulat ya, yang bulat dan ada tanda panah. Nah, kalau bulat ini menandakan bahwa interaksinya akan menurunkan. Misalnya seperti ini ya. Keberadaan sawit itu akan menurunkan kuantitas air gitu ya, berpengaruh negatif. Terus masyarakat sekitar yang ada itu secara umum akan mengurangi ya fisik dari waduk misalnya dengan pembukaan lahan, dengan penimbunan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang bisa meningkatkan misalnya dari BWS ya yang melakukan monitoring atau melakukan perbaikan kalau ada kebocoran dan ini mendukung kuantitas air dan fisik air. Atau misalnya
BPKH, BPDAS, dan DLHK melakukan penanaman dan ini meningkatkan vegetasi. Nah, seperti itulah ya gambarannya dalam memahami interaksi antar komponen dalam sistem sosial ekologi waduk gesek. Nah, berikutnya kita akan lihat klaster yang terbentuk dari sistem interaksi sosial ekologi waduk gesek ini sendiri. Di sini terdapat 4 klaster. Klaster yang pertama itu ada klaster yang saya mulai dari yang di bawah, ini adalah interaksi antara biologi dan pemancing. Di sini terlihat bahwa pemancing ya dari sebagai sistem sosialnya itu dia akan mengurangi komponen biologi karena dia ngambil biota atau ikan yang ada di sistem waduk segesek tersebut. Selebihnya tidak ada interaksi dengan yang lain karena pemancing ini hanya sekedar datang tanpa dia melakukan eh, tanpa ia menyebabkan ada interaksi dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini yang kelompok kedua yang terbentuk ada BPDAS, BPKH, dan DLHK. Ini mereka ketiga komponen sosial ini akan berinteraksi dengan komponen ekologi itu vegetasi. Artinya keberadaan komponen ini mereka akan bisa meningkatkan ya jumlah vegetasi atau tutupan yang ada di sekitar waduk. Berikutnya ada BWS dan masyarakat sekitar ini terkait dengan fisik waduk ya parameter fisik waduk misalnya kedalaman, luasan wilayah, gitu ya. Daerah sempadan ini sangat terkait dengan keberadaan masyarakat sekitar dan BWS sebagai pemerintah bagian dari pemerintah yang akan melakukan perawatan ya, terhadap waduk. Nah, yang cukup kompleks itu di klaster yang terakhir yaitu terkait dengan adanya kuantitas air, adanya kualitas air ya ini pola interaksinya bercabang ya artinya ini cukup kompleks karena melibatkan masyarakat umum, melibatkan pelanggannya, melibatkan PDAM Tirta Kepri sebagai pengelola ya. Terus terkait dengan keberadaan perkebunan sawit yang ada di hulu dan keberadaan ledakan populasi gulma air. Nah, interaksi-interaksi ini yang perlu kita perhatikan sehingga nanti dalam pengelolaannya ini diharapkan bisa memberikan eh, alur pengelolaan yang efektif ya dengan kita tahu komponen-komponen yang terlibat serta klaster-klaster yang terbentuk sehingga alur pengelolaannya pun akan lebih efektif dan efisien. Nah, keterkaitan antar komponen dalam setiap klaster ini dapat dijelaskan bahwa parameter fisik waduk dipengaruhi oleh masyarakat ya sekitar yang bisa mengurangi ya parameter fisik itu misalnya tadi jarak sempadan gitu ya jarak vegetasi dengan uh, waduk geseknya, sempadan sungai, bukaan lahan dan lain sebagainya, serta BWS 4 yang akan bisa diharapkan bisa meningkatkan ya parameter fisik waduk. Terus tingkatan vegetasi ini disupport oleh BPDAS, BPHK dan DLHK. Eh, Parameter biologi dipengaruhi oleh pemancing karena tadi mengurangi ya. Terus kuantitas dan kualitas air berkaitan dengan keberadaan gulma yang mengurangi. Perkebunan sawit juga berdampak negatif. PDAM Tirta Kepri, LSM air, pelanggar PDAM dan masyarakat umum yang ini berdampak positif ya terhadap kualitas dan kuantitas air. Nah, kesimpulan bisa ditarik dari penelitian ini yang pertama, berdasarkan analisis sistem sosial ekologi, di Waduk Segesek terdapat 6 komponen penyusun, yaitu internal, waduk berupa parameter fisik, biologi, kuantitas air, serta kualitas air. Dari segi pemerintah, itu ada PDAM, TPKPRI, BWS 4, BPDAS, BPHK 12, serta DLHK. Masyarakat yang terdiri dari pelanggan PDAM, masyarakat sekitar waduk, pemancing, serta masyarakat umum. Selanjutnya ada komponen vegetasi dan gulma, serta yang terakhir adalah lembaga swadaya masyarakat. Kesimpulan kedua yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu kuantitas air memiliki nilai yang paling penting dalam kajian sosial ekologikal waduk segesek ini diikuti dengan kualitas air. Yang ketiga, kuantitas dan kualitas air yang ada di waduk gesek sangat dipengaruhi oleh tutupan vegetasi serta keberadaan gulma air. Nah, PDAM Tirta Kepri menjadi institusi yang paling berkaitan erat dengan kuantitas dan kualitas air yang ada di Waduk Segesek. Selain PDAM ini yang mengelola air baku, memonitoring sumber daya air yang ada di Waduk Segesek,
mereka juga yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama pelanggan dan masyarakat umum, gitu ya. Jadi citra dari pelayanan kualitas ini bisa meningkatkan citra sebenarnya ya dari PDAM Tirta Kepri itu sendiri. Nah, dari hasil penelitian ini sudah dilakukan diseminasi. Yang pertama itu dilakukan melalui konferensi internasional, yaitu eh, ketua peneliti ini melakukan presentasi di International Symposium on Aquatic Sciences and Resources Management pada tanggal 23 sampai 24 Agustus tahun 2022 eh, yang diselenggarakan oleh jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan IPB University. Jadi yang dipaparkan dalam seminar internasional ini yaitu hasil dari kajian ekologinya dengan judul Phytoplankton Community Dynamic in Sayagesek Reservoir Bintan Island. Nah, untuk publikasi ini sudah dimasukkan untuk proceeding seminar internasional tadi dengan judul yang sama dengan materi yang dipublikasi. Yang dipaparkan yaitu Phytoplankton Community Dynamic in Sayagesek Reservoir Bintan Island. Ya, saat ini sedang dalam proses review ya oleh pihak publisher. Nah, demikian yang bisa disampaikan dari hasil penelitian ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya yang banyak dari hasil penelitian di Waduk Sei Gesek ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.